Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-23. Kenapa pipimu bengkak sebelah, Marisol? Tanya Karina dengan raut wajah yang syok berat. Jangan bercanda ya, Nek. Aik mau bicara serius. Suara Susanti tidak terdengar jelas akibat sakit gigi yang dialami. Asik, mau ngajak gibah nih. Bukan itu Cin, Aik sudah tobat soal bergibah. Tapi, indang tentang Bu Maria. You masih ingat, kan, sama DC? Agen model yang udah bikin nama You jadi terkenal. Jika berkenan mohon dukungannya dengan Ya ingatlah. like, share dan subscribe. Masa lupa? Terima kasih. Emang ada apa sama Bu Maria? Dia cerai lagi ya, sama suaminya yang sekarang? Iya Nek, sayang banget. Padahal, lakinya tuh cuco bingo. Coba kalau Aik jadi Bu Maria, Aik pasti tidak akan menggugat cerai Cumse gara-gara masalah sepele. Kok Aik jadi gibah sih Cin? You emang sungguh terlalu ya Oneng. Pakai mancing-mancing Aik buat gibah segala. Lah, emang itu hobi lu Bambang? Sebenarnya lu mau ngomong apa sih? Malam-malam gini video call. Itu loh, Bu Maria nyuruh Aik nyari model yang seperti you. Sudah Aik cari ke pelosok dunia. Tidak ada model yang berbakat dan somplak kayak you. Kata Bu Maria. You itu unik Cin. Terus, gue harus apa? Aik sering banget kan, lihat video or foto anak you bola bool. Maksud Aik Bella, lagi fashion show di akun medsos you. Jujur, Aik suka bingit gayanya si DC. Gimandang kalau DC Aik promosiin buat jadi model ke Bu Maria. Aik yakin, Bella akan lebih terkenal daripada you sebagai emaknya. Bu Maria pasti suka bingit sama DC. Haduh, gimana ya? Gue mau banget sih, dia jadi model nerusin cita-cita gue, tapi ayahnya nentang banget. Kalau gue melawan dia, gue takut dibilang istri yang durhaka. Entar kalau gue dikutuk jadi kue semprongkan berabe. Ya ampiun Cin, you kan bisa ngomse baik-baik sama DC. Please dong Nek, bantuin Aik. Pokoknya Aik janji, akan membuat anak you itu jadi model internasional sesuai cita-cita you dulu. Ya udah, gue pikir-pikir dulu. Entar gue kabari lagi deh. Bella secara tidak sengaja mendengar perbincangan sang ibu dengan Susanti, saat ia melintasi kamar ibunya itu. Gadis tersebut kemudian kembali ke kamar dan mencoba memejamkan mata. Setelah 2 hari Bu Mila dan Kevin menginap di rumah Karina, mereka pun pamit pulang. Terima kasih. Ridwan mengantar keluarga istrinya sampai ke bandara, sedangkan sang istri tidak ikut karena pusing dan terus merasa mual. Tiba-tiba pengen makan keripik kentang. Apa ini yang namanya ngidam? Ah, nggak keren banget ngidamnya. Karina bermonolog sambil menopang Gadu. Wanita yang sedang hamil, tetapi perutnya belum buncit itu pun keluar, untuk mencari pedagang camilan yang diinginkannya di depan gerbang sekolah dasar. Setelah mendapat apa yang diinginkan, ia pun kembali ke rumah sambil senyum-senyum dan terus mengelus perutnya sendiri. Anak gue cewek atau cowok ya? Apa aja deh, asal jangan kayak si Susanto. Kenapa jadi ngomongin dia? Bagaimanapun, dia itu adalah sahabat gue yang paling the best pokoknya. Meskipun kelakuannya bikin otak gue jadi keriting. Wanita itu berbicara sendiri di dalam hati. Karina. Teriak seseorang di belakang wanita yang sedang membawa kantung kresek berisi keripik kentang itu. Karina langsung menoleh ke belakang. Ternyata, sosok pria bertubuh tegap dan gagah sang mantan Haris yang memanggilnya sambil berlari kecil. Kamu? Ngapain di sini? Mata Karina menjelajah ke sekitar, karena takut ada orang yang melihat, lalu menjadikannya sebagai bahan gosip oleh para tetangga yang julid. Maaf, waktu itu aku mengikuti kamu dan akhirnya aku tahu kalau kamu tinggal di daerah sini. Pria itu tersenyum.
Namun, Karina tidak membalas senyumannya. Iya, terus mau apa ya? Aku hanya ingin melihat kamu saja. Jujur, selama ini tidak sedetik pun aku tidak memikirkan kamu. Mata Haris mendadak berembun. Karina menghela napas panjang. Jika Sudahlah, berkenan, mohon kita dukungannya sekarang dengan fokus like, saja sama share, dan pasangan subscribe. masing-masing. Terima kasih. Wanita itu lalu melengos pergi begitu saja, tetapi dicekal oleh Haris. Tunggu dulu. Maaf mas. Ada perlu apa dengan istri saya? Ridwan datang sehabis mengantar sang mertua ke bandara. Haris langsung diam terpaku dan terlihat gugup. Wajahnya juga memerah menahan api cemburu, yang tiba-tiba melanda jiwa, membakar hati, menusuk jantung, dan menggigit usus. Ayo, kita pulang. Ajak Ridwan yang sama sedang merasa cemburu, tetapi mencoba santai sambil menarik tangan sang istri. Karina tidak kuasa menahan tawa, karena sang suami baru pertama kali memegang tangannya di depan umum, tetapi di daerah sana sedang sepi, hanya ada beberapa anak kecil yang sedang bermain gundu dan ibu-ibu yang sedang mencari kutu. Saat sampai di depan rumah, Ridwan mendadak melepaskan genggaman tangan sang istri. Karina pun mengerutkan dahi terheran-heran. Kenapa dilepaskan? Ayo, tarik lagi tangan aku. Ridwan malah menggaruk-garuk kepala, lalu melihat ke sekitar. Sang istri seketika tertawa melihat ekspresi wajah suaminya yang polos itu. Ridwan hari ini tidak ke toko karena istrinya terus muntah-muntah dan mengeluh pusing. Semakin hari, kondisi Karina semakin lemah akibat tidak mau memakan nasi. Makan satu suap pun pasti langsung dimuntahkan lagi olehnya. Jika berkenan, Tidak ada mohon pilihan dukungannya lain, dengan Karina like, akhirnya share, dan dirawat subscribe. dan diinfus di rumah sakit Terima terdekat. kasih. Bu Mila terus menelepon, meminta Karina untuk tinggal bersamanya supaya ada yang mengurus. Apa sebaiknya kamu menurut saja sama mama kamu? Tinggal di sana. Soalnya, saya kan tidak bisa menemani kamu di rumah setiap hari meskipun ingin, karena harus kerja. Kalau tidak kerja, kita tidak bisa menabung untuk masa depan anak-anak kita, ucap sang suami seraya mengusap kepala istrinya. Tapi, semuanya terserah kamu gimana maunya. Saya nurut saja, yang penting kamu dan bayi kita sehat terus. Karina yang sedang berbaring dengan infus menempel di tangan dan wajah yang pucat pasi, tidak membalas ucapan sang suami. Ia malah berbicara sendiri dalam hati. Bingung banget, tinggal di sini ada si Haris, tinggal di sana ada si Amel. Gue harus tinggal di mana ya, supaya rumah tangga gue aman? Masa gue harus tinggal di Bikini Bottom, tetanggaan sama si SpongeBob? Tapi, kalau kondisi gue kayak gini, suka pengen deket sama mama. Dari kecil, kalau gue sakit pasti dimanja. Kok, diam sih, kamu pusing ya? Tanya Ridwan yang masih mengusap kepala sang istri. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat saja sekarang. Sebenarnya aku mau tinggal sama mama di rumahnya, tapi gimana dengan Bella? Karina berbicara dengan lirih karena badannya sangat lemas. Ridwan tersenyum seraya menghela napas perlahan. Saya sudah biasa menjaga dia sejak kecil, jangan khawatir. Iya, tapi sekarang dia sudah besar. Sudah banyak kebiasaan dia yang berubah. Contoh kecilnya. Seperti aku harus memilih baju yang tepat saat dia mau pergi keluar bersama temannya. Kalau tidak dipilihkan, pasti dia merajuk marah-marah. Tidak seperti waktu kecil. Saat diurus sama kamu, dipakaikan baju apapun dia tidak protes, sedangkan kamu sekarang jangankan memilih baju yang pas untuk dia, ukuran bajunya dia pasti kamu tidak tahu, kan? Karena sekarang, dia bukan anak kecil lagi. Karina tersenyum dengan mata berkedip lemah. Ridwan dan Karina pun akhirnya memutuskan akan pergi Jika ke rumah berkenan, Bu mohon Mila, dukungannya setelah dengan Bella like, selesai share, dan ujian subscribe. akhir nasional dan libur Terima sekolah kasih. 1 bulan lagi. Bella menyambut baik rencana kedua orang tuanya. Ia sudah tidak sabar ingin kembali ke kota asal sang ibu tiri, karena ada rencana yang ingin ia lakukan di sana, yaitu membalas ibu kandungnya. Gadis yang sebentar lagi masuk sekolah menengah pertama itu, sangat antusias saat sang ibu menyuruhnya untuk packing pakaian dan lain-lain, karena hari ini mereka akan berangkat. Baiklah, tunggu aku ibu. Oh iya lupa. Dia tidak mau dipanggil ibu olehku.
Bella tersenyum sinis dengan tatapan tajam dan rahang yang mengeras. Mereka sengaja tidak memberitahu orang rumah kalau hari ini akan pulang ke sana, karena ingin memberi kejutan. Sesampainya di rumah itu, suasana terlihat sangat sepi. Karina dan Ridwan saling menatap kebingungan. Pada kemana orang rumah, kok sepi? Kalau mau tahu, kita harus masuk, Mam. Bella berjalan melenggang masuk dengan membawa tas ranselnya dan jaket yang diikat di pinggang. Bu Mila ternyata sedang duduk merenung di ruang tengah. Ia sangat terkejut sekaligus bahagia saat melihat putri bungsunya, bersama menantu dan sang cucu tiba-tiba datang. Mama! Karina langsung memeluk sang ibu. Bang Kevin sama Mbak Fani kemana? Raut wajah wanita yang sudah mulai renta itu mendadak Jika berkenan murung. mohon dukungannya dengan like, Mereka sudah share, dan bercerai seminggu subscribe. yang lalu. Terima kasih. Apa? Pekik Ridwan yang membuat Bu Mila dan Karina langsung melirik ke arahnya. Bersambung.